Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya baik. Kali ini saya Raka Satria Sidan Aryan dari kelas TSB 83 akan akan meringkas tentang buku biografi Syekhona Khalil Muhammad. Dan buku tersebut adalah sebuah biografi orang yang berjudul Biografi Syekhona Muhammad Khalil. Buku tersebut merupakan biografi, sehingga tidak bisa ditulis tetapi disusun karena terdiri atas informasi. Buku tersebut disusun oleh kajian akademik dan biografi. Lalu, buku tersebut diterbitkan oleh CV Orang-Orang Madura pada tahun 2022. Jadi buku ini tuh barusan keluar aja ya. Bisa dikatakan baru. Habis itu buku tersebut memiliki 320 halaman sehingga agak banyak untuk beberapa orang untuk membacanya. Dan bertebalnya secara vertikal itu 2 cm. Nah, lalu saya akan menjelaskan buku tersebut adalah tentang apa. Karena sebuah biografi itu agak susah sih untuk dijelaskan. Nah, buku tersebut merupakan biografi Syekhona Muhammad Khalil yang merupakan pahlawan dan ulama yang paling penting dikatakan buku tersebut. Karena Syekhona itu kayak memberikan kesempatan bagi ulama-ulama selanjutnya untuk muncul seperti NU, Muhammadiyah. Itu semuanya itu berasal dari muridnya Syekhona Muhammad Khalil. Dia itu tidak hanya ulama-ulamanya Indonesia, tapi dia itu juga mempengaruhi rasa nasionalisme di antara pahlawan-pahlawannya Indonesia. Jadi dia itu merupakan figur besar dalam kemerdekaannya Indonesia. Tanpa dia mungkin itu lebih susah atau enggak lebih lama itu, karena dia memiliki manfaat bagi Indonesia lah. Murid-muridnya mayoritasnya berasal dari Madura dan Jawa, tapi dia memiliki murid dari seluruh wilayah Indonesia karena dia sangat populer, sangat pintar, sangat bagus lah. Oke, setelah itu mari kita masuk kepada ringkasan atau juga disebut dengan evaluasi buku tersebut. Ayo. Nah, mari kita masuk ringkasan. Syekhona pada awal buku kita diintroduksikan kepada tokoh utamanya, yaitu Syekhona Muhammad Khalil. Syekhona Muhammad Khalil berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai ulama. Ayahnya Abdul Latif mempunyai peralihan darah dengan susunan Gunung Jati. Buyut beliau Syarifah Khadijah Putri Syahid Asyur Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojuang. Sedangkan ayah Kisi Abdul Latif adalah Kisi Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Pada usia 24 tahun, Syekhona Khalil menikahi Nyai Asyik Putri Mitra Putih. Lalu kita dijelaskan tentang pendidikan sejak kecilnya dia. Syekhona dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya, sehingga dia itu menjadi pintar agama, jadi ulama ya yang gitulah. Setelah dididik, orang tua Mbak Kicil kemudian mengirimkan Syekhona Khalil ke berbagai pesantren untuk menambah ilmunya, jadi lebih pintar lah gitu. Mengawali pengembarannya, Mbah Khalil mudah belajar kepada Kisi Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan pindah ke Pondok Pesantren Jagasan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau pulau kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri 7 km dari Kebon Candi.
Di setiap perjalanannya ke Pejrendi, ke Sodogiri, ia tak pernah membaca surat Yasin. Lalu setelah dia dididik, dia itu menjadi sebuah ulama. Nah, ulama itu pasti tidak langsung besar, pasti mulai dari kecil-kecil. Ini dijelaskan tentang murid-muridnya, yang pokoknya ini dijelaskannya lebih kepada murid pertamanya. Syekh Hasan Gonggong atau lebih dikenal dengan Kiai Ganggang selengkapnya. Dia itu meninggal di Gonggong dan dia itu dianggap mujahid dan Syekh Nabhasi terutama dari Indonesia. Dia berasal dari Alwiyin dan dari marga Armazaran yang merupakan keturunan dari Sayyid Abdul Malik, keturunan Husain bin Ali. Dia merupakan santri pertama saat Syekhona Khalil datang dari pengembaraan ilmu di Mekah. Jadi Syekh Hasan ini merupakan murid pertamanya ketika Syekhona Khalil kembali dari Mekah untuk mendapat ilmu. Lalu tidak hanya itu murid-muridnya dia itu memiliki banyak murid seperti berapa puluhan, ratusan gitu, sampai kebanyakan untuk saya list lah. Habis itu dia itu juga memiliki dampak kepada budaya manusia, kepada Madura. Dan budaya Madura yang dia memiliki dampak itu seperti yang berikut. Salah satu budaya yang dia memiliki dampak kepada budaya di Madura adalah undok. Sebelumnya undok itu di Madura jarang dilakukan karena ya itu ada sifat kekeluargaan di keluarganya, jadi mereka jarang pondok. Tetapi ketika Syekhona Khalil berjuang, dia itu dia itu misalnya itu lebih membuat pondok lebih populer lah kayak gitu. Dia itu memberi dampak kepada otak-otaknya agar lebih ingin untuk mencari lebih ilmu, untuk menjadi lebih Islam, dan agar lebih baik. Nah, setelah kita menjelaskan tentang buku ini, kita akan menjelaskan apakah saya suka buku ini, dan jika iya, siapa saya akan rekomendasikan. Nah, saya suka buku ini karena ini memberikan banyak info dan juga menambahkan ilmu serta meningkatkan rasa nasionalisme di antaranya kita. Lalu saya rekomendasikan buku ini kepada semua orang karena mereka tidak ada orang yang tidak memerlukan informasi. Mereka semuanya memerlukan informasi, dan lebih baik mereka juga meningkatkan tingkat nasionalisme, karena di zaman ini Indonesia memerlukan banyak pemuda-pemuda untuk melanjutkan negaranya mereka. Tetapi pemuda-pemuda tersebut tidak memiliki rasa nasionalisme, ataupun jika memiliki kurang. Nah, itu ulasan saya kepada buku tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.